prinsip kerja amar ma'ruf itu landasannya adalah iman. Iman inilah yang nanti akan menghantarkan dia pada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang tidak melakukan itu, ya jangan mengaku orang yang umat yang unggul. Karena khairu ummah itu bersyarat. Itulah yang kemudian perbedaan di mana aspek teologis dalam Islam dengan agama-agama yang ada. Oleh karena itu, dalam perspektif agama, teologi ataupun akidah yang kemudian terrumuskan dalam tauhid itu merupakan unsur yang tidak dapat ditinggalkan. Ya. Ini nggak bisa kita tinggalkan agama, itu nggak bisa. Bicara masalah apapun tanpa agama nggak bisa. Kalau kita tahu orang Cina pasti tahu lah, orang Cina itu pasti berbicara dalam konteks agama. Nggak mungkin mereka bebas. Hatta orang komunis sekalipun. Loh, Tuhan mereka apa? Ya hawa nafsu. Tuhan mereka ya akal itu. Maka sebetulnya hakikatnya orang tanpa beragama, tidak mengakui Tuhan sekalipun, itu mustahil. Ya. Pasti dia punya Tuhan, cuman mereka nggak mau menamakan Tuhan dan tidak mau mengenal Tuhan. Nanti kita lihat macam-macam orang yang seperti itu. Ya. Karena apa? Persoalan teologis, persoalan akidah, persoalan tauhid itu seperti sebuah kepala bagi manusia. Jadi manusia itu kalau badan tok itu juga nggak disebut manusia. Ya. Gimana dia bisa hidup? Makanya tidak ada agama tanpa keyakinan ataupun kepercayaan. Dan teologi tertinggi adalah teologi tentang ketuhanan. Dari pemahaman tentang ketuhanan inilah nanti akan memunculkan pandangan-pandangan tentang yang lainnya, tentang penciptaan, tentang kemanusiaan, tentang kenabian, tentang wahyu, tentang pendidikan, tentang ilmu, dan konsep-konsep yang lainnya. Dan itu semuanya muaranya adalah tentang Tuhan. Sebab kenapa? Kalau orang berbicara tentang Tuhan, tapi kok nggak berbicara tentang penciptaan, itu pasti masalah. Berarti Tuhan ini nggak bisa menciptakan. Tuhan itu diam gitu. Atau berbicara tentang manusia, tapi lepas dari unsur ketuhanan, ya berarti ini manusia berbicara sendiri, Tuhan di alam sendiri. Padahal kalau dalam Islam itu kan sudah ditegaskan, aqrabu min hablil warid. Yang namanya Tuhan itu aqrabu min hablil warid, sedekat dengan urat nadi kita. Tapi pada saat yang sama, Tuhannya umat Islam itu adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak sama, tidak serupa dengan manusia, tapi dia dekat. Emang ada agama yang kemudian mendudukkan Tuhan itu di posisi yang tinggi? Banyak seperti itu. Karena Tuhan itu tidak mampu dijangkau, maka perlu dewa. Kalau dalam struktur di agama lain kan, dewa itu sebetulnya adalah karena ada Tuhan yang Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal yang tidak mampu dijangkau. Maka Sang Hyang Tunggal perlu dewa yang lainnya. Dan seterusnya itu. Makanya esensi ketuhanan itu adalah kemutlakan yang layak, yang patut disembah. Mari kita lihat konsep orang ketika sudah memiliki konsep ketuhanan ini, maka bisa kita simpulkan yaitu theistic religion, agama yang mengakui ketuhanan, dan non-theistic religion. Dan masing-masing masih ada problem lagi. Pada saat yang sama ada yang non-theistic religion, dia tidak mengakui ketuhanan gitu. Nah, yang theistic religion itu nanti pasti apa yang dimaksud dengan Tuhan? Siapa yang dimaksud dengan Tuhan itu sendiri? Karena tadi kan problemnya banyak sekali. Ada yang pakai trinitas, ada yang pakai teologi tribal, ada yang pakai teologi reinkarnasi dan seterusnya. Ya. Pada saat yang sama, theistic religion itu ada yang politeis, ada yang monoteis. Yang monoteis itu masih menyisakan permasalahan. Karena apa? Ada yang meyakini satu Tuhan, satu esensi Tuhan, tapi banyak
banyak unsur dan seterusnya ya. Tapi dia mengaku monoteis dan seterusnya. Nah, yang non-theistic religion itu ada yang agnostik, ada yang skeptik, ada yang komunis, ada yang ateis. Tapi itu semuanya sebetulnya mereka itu muaranya adalah Tuhan. Orang komunis itu bukan tidak percaya Tuhan, tapi mereka menafikan Tuhan. Dalam apa? Dalam penciptaan. Kalau Tuhan tidak menciptakan, berarti Tuhan tidak mengatur dalam urusan keduniaan. Karena Tuhan tidak mengatur dalam urusan keduniaan, maka Tuhan jangan hadir di dalam proses pengaturan manusia. Biarlah manusia mengatur hidupnya sendiri. Nanti jadinya adalah tren pluralisme agama. Jadinya adalah liberalisasi agama. Jadinya adalah relativisme agama. Maka bagaimana konsep dalam Islam? Rumusannya sebetulnya sederhana, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu rumusannya mudah, simple, sederhana, efektif, tidak rumit, kemudian tidak jelimet. Apa rumusannya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebetulnya konsepnya la ilaha illallah. Berarti orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu kemudian dia paham Islam belum? Ya, belum tentu. Mau kita tiap hari membaca tahlilan belum tentu kita kemudian paham apa makna daripada la ilaha illallah itu sendiri. Akidah yang dibangun dalam Islam itu rumusannya la ilaha illallah. Makanya kalau kemudian ada orang yang kemudian tidak menghargai pandangan la ilaha illallah itu bermasalah. Kenapa? Di dalam konsep la ilaha illallah itu mengandung dua makna, yaitu makna al-uluhiyah dan makna al-ubudiyah. Makna al-uluhiyah itu hakikat yang dimiliki oleh Allah semata. Ya. Ada hakikat yang dimiliki oleh Allah, nggak dimiliki oleh manusia. Kemudian makna al-ubudiyah ada hakikat kehambaan yang dimiliki oleh selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat, ada ada perilaku Tuhan, ada perilaku dan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sifat-sifat tersebut ya dimiliki oleh manusia. Ya. Tapi pada intinya persoalan ketuhanan dalam Islam itu laisa kamitslihi syai', tidak sama, tidak akan serupa terhadap sesuatu apapun. Makanya kemudian inti dakwah para nabi itu sebetulnya kembali kepada sini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah ana fa'budun. La ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ya. Di kisah-kisah nabi yang lainnya, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, dan semua itu orientasinya sama, yaitu apa? U'budullaha, beribadahlah hanya kepada Allah. Bahwa Allah itu malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf itu di ayat 65 dan seterusnya itu berbicara tentang masalah itu semuanya. Artinya apa? Konsep ketuhanan dalam Islam itu rumusannya sederhana. La ilaha illallah. Menetapkan bahwa yang menjadi Tuhan kita, yang menjadikan Tuhan kita bukan kita, tapi Allah lah yang mengenalkan. Ini yang mengenalkan. Siapa Tuhan kita? Allah mengenalkan. Tapi kalau kita lihat di dalam teologi Kristen, yang mengenalkan Tuhan itu kan bukan Tuhannya, tapi siapa? Kan ada itu konsili dulu, ijma lah kalau bahasa Indonesia. Ada ijma dulu, ya.
Dan itu pun dari Paulus. Ya, dari Paulus itu nggak pernah ketemu dengan Nabi Isa, nggak pernah ketemu. Tapi Paulus kemudian mengkonsepsi bagaimana kemudian Nabi Isa ini bisa menjadi Tuhan. Yaitu mereka melakukan konsili dulu, ada ijma dulu oleh para pembesar-pembesar, pemuka-pemuka agama. Kalau dalam Islam nggak bisa. Seorang alim itu, Nabi sendiri itu nggak bisa. Nabi itu mengenalkan Tuhannya itu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian Tuhan mengenalkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah yang kamu sembah itu mempunyai asma, mempunyai nama. Sebab kenapa? Yang namanya Tuhan itu pasti dikenali. Nggak mungkin Tuhan tanpa dikenali. Misalkan ada orang punya kepercayaan, apa agamamu? Agama saya adalah yang penting saya tidak berbuat jahat. Yang penting saya tidak berbuat korupsi. Ya. Terus agama Tuhanmu sah? Tuhan bagi saya nggak penting. Yang penting saya berbuat baik. Kira-kira orang ini bermasalah atau enggak? Bermasalah. Dia bermasalah dalam pandangannya. Makanya kemudian kalau kita tanya, kira-kira yang baik ini yang mana? Dalam pandangan Islam. Ada orang non-muslim, tapi dia membantu banyak orang. Bangunin jembatan, bangunin tempat ibadah. Ya. Kemudian bangunin jalan, bangunin pasar. Tapi ada muslim, dia masih Islam. Ya walaupun sholatnya kadang-kadang ya, tapi dia korupsi. Kira-kira yang paling baik itu? Ada yang jawab nggak baik semuanya. Loh, kan kita orang Islam Pak, kita memandangnya mesti dengan pandangan Islam. Nggak mungkin dong kita pandangan orang lain kan? Loh, menurut Islam itu adalah siapa yang paling baik? Yang paling baik itu yang berislam. Terlepas nanti perilaku ya. Makanya ini bukan berarti untuk kemudian mengakomodir bahwa korupsi itu baik, bukan. Gak ada ceritanya kayak gitu. Ini hanya ingin mengantarkan, loh, kita ini kan mestinya menggunakan pandangan kita dengan pandangan Islam. Kalau kita tidak pakaikan pandangan Islam, pasti kita bertanya, itu belum tentu baik. Oh, dia korupsi. Ini pernah terjadi di tahun 2016, 2017. Itu akhirnya definisi baik itu dibolak-balik. Anda kafir tidak masalah, yang penting tidak korupsi. Nanti kalau ada seperti itu, cilaka gitu. Iya. Yang namanya korupsi dan sebagainya nggak bisa ditoleransi. Itu semua sepakat itu kejahatan. Tapi kalau kita memandang mana yang baik, ya pasti umat Islam. Karena kita menggunakan kacamata pandangan Islam itu sendiri. Nah itu tadi kembali kepada persoalan yang asas itu adalah persoalan wujud itu sendiri. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep la ilaha illallah inilah yang nanti menjadi kunci daripada Islam itu sendiri yang dirumuskan dalam disebut dengan akidah. Nah ini salah seorang ilmuwan Ismail Al-Faruqi, orang asli Pakistan, cuman kemudian menjadi orang Amerika. Ilmuwan besar Al-Faruqi dalam kitab At-Tauhid ya, bahwa la ilaha illallah itu menempati posisi di setiap muslim ya, menempati perilaku kaum muslimin, menempati pemikiran umat Islam itu sendiri. Dari konsep la ilaha illallah inilah Allah memberikan sesuatu di setiap saat. Artinya apa? Umat Islam itu nggak lepas dari pemikiran la ilaha illallah yang nanti akan terpancar dalam berbagai sudut pandang kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku kita, dalam keseharian kita. Oleh karena itu, dalam Islam itu
Karena berangkat dari konsep la ilaha illallah itu tidak ada yang namanya bias tribal, tidak ada yang namanya ras paling unggul. Rasulullah kan sendiri sudah menyatakan orang Quraisy itu tidak lebih unggul dari orang non Quraisy. Orang Arab tidak lebih unggul daripada orang non Arab. Semuanya sama. Ditegaskan di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini ayat sering kita dengar setiap hari Jumat. Artinya apa? Muslim dari ras manapun, kulitnya mau hitam, mau putih, mau belang, itu sama. Ya. Muslim mau punya kedudukan status sosial itu sama. Ya. Nggak ada bedanya. Mau yang alim atau tidak, nggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ini dulu, ayat ini kan sebetulnya kalau kita runut asbabun nuzulnya, ini kan dulu orang-orang Quraisy masalahnya di sini. Mereka, ya jenengan bisa dalami itu di dalam surah Al-Quraisy dan surah Al-Fil. Mereka ini merasa memiliki, merasa menguasai, karena mereka menguasai perdagangan. Makanya disebut ilaf. Ilaf itu mereka itu, kalau kita bayangkan sekarang, seperti sekarang yang menguasai perdagangan mana? Cina. Yang mengendalikan harga dunia itu mana? Cina dan Amerika. Itu Quraisy itu dulu pernah menempati itu, padahal mereka nggak punya apa-apa. Mau tanahnya aja nggak subur. Maka kemudian Al-Quran menggambarkan ilaf, li'ilafi Quraisy. Kesombongan itulah yang menyebabkan mereka itu tidak menerima dakwah Nabi Muhammad. Bukan problem mereka di keturunan, enggak. Memang mereka bermasalah, tapi intinya adalah karena kenyamanan selama ini yang dia miliki terusik oleh ajaran Nabi Muhammad. Yaitu apa? Kenyamanan ekonomi. Dari mana kenyamanan ekonomi? Karena mereka kan menguasai Mekah, menguasai Ka'bah, sehingga kemudian apa? Setiap tahun mereka mendapatkan pemasukan dari jamaah haji yang datang ke situ, sehingga kesempatan untuk kemudian berdagang. Ya, di samping itu kemudian mereka menancapkan pengaruhnya di situ. Ini gua orang paling kaya. Maka tidak heran mereka itu berlomba-lomba untuk menjamu tamu-tamu Allah dengan makanan yang paling bagus. Tujuannya bukan untuk apa namanya? Bukan untuk berinfak dan enggak gitu. Mereka belum kenal istilah itu, tapi tujuannya adalah untuk membangun reputasi, menancapkan ketokohan mereka. Akhirnya ketika ajaran Nabi Muhammad itu tidak memandang ras, mau budak maupun bangsawan sama aja, nggak ada bedanya. Ini kan mengancam eksistensi mereka. Ya selama ini mereka berabad-abad mereka pegang. Nah itulah inti daripada ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid dalam Islam itu sebagai sebuah pandangan hidup yang kemudian para ulama merumuskan ar-ru'yah al-islamiyah asyamilah al-mutakammilah al-muwahhadah al-ahadiyah atau at-tasawwur al-islami lil wujud. Ini kalau pakai istilahnya Sayyid Qutb. Pakai istilahnya Sayyid Qutb itu at-tasawwur al-islami, ya. Kalau pakai istilahnya Abul A'la al-Maududi itu adalah ru'yatul Islam lil wujud, dan seterusnya. Pandangan Islam terhadap realitas, terhadap sesuatu. Ketika tauhid itu sudah mengakar, sudah menjadi cara pandang hidupnya, maka dia akan menjadi orang yang bertauhidi. Salam tauhid itu mestinya sudah bertauhid. Pandangannya menilai, membaca, mengucapkan, berperilaku dan seterusnya, itu pandangannya adalah tauhidi. Berangkat dari prinsip-prinsip tauhid. Apa? No duality, no dikotomi. Tidak dualistik,
tidak dikotomi, tidak memisahkan antara objek dan subjek, tidak memisahkan antara dunia dan akhirat, tidak memisahkan antara agama dan politik, tidak memisahkan antara agama dengan pendidikan, tidak memisahkan agama dengan ilmu dan terusnya. Itu tauhid seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tauhid tapi kita masih menerima masih berpandangan dualistik, ya itu namanya tidak tauhid. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moto Pondok Bina Madani itu adalah berpikir tauhidi, bertindak adabi. Pikirannya itu mesti bertauhid dulu, integral dulu. Baru kemudian dia bisa melakukan bertindak sesuai dengan adabnya. Adabnya itu berarti secara sederhana melakukan tindakan sesuai dengan makomnya, ya. Menempatkan sesuatu dengan makomnya dan seterusnya. Nanti kita lihat ya. Oleh karena itu, tauhid itu sebagai prinsip ilmu, knowledge, ya, yang nanti akan mendasari, membentuk kesadaran kognisi kaum muslimin, ya, kesadaran epistemologi, kesadaran kosmologi, kesadaran ontologi, kesadaran dan sebagainya, ya. Dan ini adalah perasan dari surah Al-Isra. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Janganlah berbicara tanpa ilmu. Janganlah kemudian bertindak tanpa ilmu. Iman itu harus didahului oleh ilmu. Dan pembuktian menurut para ulama, pembuktian ilmu iman itu harus dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari itu menulis kitab hadis al-ilmu qabla al-amal wal qaul. Ilmu itu mendahului perbuatan, mendahului perkataan. Jadi omong kosong bicara iman tanpa ilmu. Semua itu harus dengan ilmu. Saluran pertama ilmu itu adalah as-sama, pendengaran kita. Ini susunan ayat ini betul-betul sangat menurut saya sangat logis sekali. Coba kalau kita lihat nih, bayi ketika lahir, ketika dalam perut, matanya bisa melihat nggak? Nggak bisa. Dia punya hati, punya, tapi belum bisa merespon semuanya. Yang mampu merespon apa? Sama, pendengaran. Makanya kemudian bayi itu sering-sering dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu lahir, ada yang mengadaninya, terlepas melakukan atau tidak, terlepas atau tidak. Tapi yang pertama kali digerakkan adalah kalimat tauhid. Kenapa? Karena kita menyadari yang anak kecil itu kan, bayi itu kan yang respon pertama hanya pendengaran dulu, gitu, pendengaran. Dia bisa melihat buka itu kan nanti setelah berapa bulan itu, ya masih inilah. Kalau masih bayi itu belum masih merem itu. Tapi pendengaran nggak bisa dinafikan. Makanya yang pertama kali saluran ilmu itu yang harus dimulai itu adalah as-sama dulu, pendengaran terlebih dahulu, baru basar, baru mata, baru fuad. Fuad itu artinya ya kalau sederhananya adalah hati gitu. Karena apa? Karena hati itu mengumpulkan informasi dari telinga, dari yang dia lihat. Kullun ulaika kana anhu mas'ula, karena semua itu akan diadili, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pikiran kita itu mesti dia juga akan diadili. Pikiran kita akan diadili. Makanya ketika para ulama itu, sebagian ulama mengatakan ini, niat itu nanti ada 5 tingkatan loh. Ada 5 tingkatan. Dan semuanya itu dan 3 tingkatan terakhir itu dicatat. Yang tidak tercatat itu adalah hadis nafs yang terlintas begitu aja. Tapi kalau sudah dipikirkan, dirancang meskipun belum jadi, itu sudah tercatat.
Itulah pandangan tauhid dalam Islam. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berapa jam? Masih lama ya? 20 menit ya? Udah cukup nih. Karena cuma 16 slide gitu. 16 menit. Maka rumusan akidah dalam Islam, mari kita lihat sebagaimana dalam kitab Al-Aqaid An-Nasafi. Ini kitab akidah paling tua di Nusantara. Yaitu akidah Nasafiyah. Qala ahlul haqq, haqaiqul asya' tsabitah wal ilmu biha mutahaqqiqun khilafan li sufastiyah. Ini saya highlight jadi merah itu karena ini penting sekali. Haqaiqul asya' tsabitah. Hakikat sesuatu itu tetap. Kebenaran sesuatu itu tetap. Yang namanya kebenaran itu tunggal. Enggak ada sini benar sana benar, itu enggak ada. Wal ilmu biha mutahaqqaqun khilafan li sufastiyah. Ini berbeda dengan kaum sofis. Kaum sofis itu siapa saja? Kaum sofis itu ada 3. Kaum sofis yang pertama itu adalah al-adriyah, agnostik. Saya tidak tahu, ragu ini benar atau salah. Ya, menolak karena nggak ada ilmu termasuk dalam ilmu pengetahuan itu nggak ada yang benar pasti. Hari ini benar, nanti sahabat kemudian pasti ada penemuan terbaru. Kebenaran hari ini berlaku hanya 1 abad. Tapi kalau dalam Islam ada nggak seperti itu? Nggak ada. Kebenaran dalam Islam itu tetap. Yang namanya sholat, ketika kita mengacungkan jarinya, pasti dari dulu telunjuknya. Ada nggak telunjuk ini kita ganti jempol aja lah? Bosen kalau telunjuk terus. Nggak ada yang merubah itu. Karena kebenaran itu tetap. Ataupun oke lah jari telunjuk, tapi jangan gini, ganti gini. Nggak ada. Tapi kalau orang sofis yang pertama, Allah adriyah, agnostik itu ragu-ragu, ini benar atau salah. Wah, belum tentu benar. Dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah al-indiyah, relativisme. Ya, mereka itu memisahkan antara objek dan subjek. Kebenaran itu menurut saya benar, menurut kamu benar, berarti kita sama-sama benar. Itu namanya relativisme. Jadi tergantung, bisa jadi pendapat Anda belum tentu benar. Pendapat saya belum tentu juga benar. Meragukan, intinya juga sama sebetulnya. Kebenaran itu nggak ada yang tunggal. Kemudian yang ketiga adalah al-inadiyah, skeptik, menafikan kebenaran. Agama itu candu, agama itu hayalan, agama itu adalah Tuhan itu ada karena manusia itu yang membicarakan Tuhan. Kalau manusia tidak bicara Tuhan, Tuhan itu nggak ada. Skeptik itu nanti jadinya ateis juga ada di situ. Nah, kalau kita lihat bentuknya apa saja, bentuk-bentuk sofisme yang bisa kita lacak itu. Pertama kelompok al-adriyah, ya, agnostik. Yang pertama, kalau kita lihat catatan sejarahnya, sofis pertama yaitu Xenophon. Ini ilmuwan Yunani sebelum Masehi. Karena apa? Bagi mereka praktek bagi kelompoknya yang namanya praktek keagamaan itu tahayul. Agama-agama Yunani itu tahayul aja. Sehingga kemudian mereka nggak tahu kebenaran itu apakah sampai pada dewa atau tidak. Bentuk yang kedua, ini yang mungkin bisa kita lacak, itu neomurjiah. Artinya apa? Menyempitkan lingkup agama itu hanya persoalan iman saja, tanpa ada amal. Yang namanya agama, yang namanya iman itu adanya di masjid. Yang namanya bicara agama jangan di luar masjid.
bicara ekonomi, bicara politik, bicara budaya, itu jangan bicara agama. Bicara ilmu, bicara sains, itu jangan bicara agama. Ini nggak ada kaitannya dengan agama. Ini politik adalah politik, agama adalah agama. Maka dari sinilah muncul satu statement yang mungkin saya pernah menyampaikannya, yaitu Islam yes, partai Islam no. Dari mana? Itulah kelompok Al-Adriyah, menempatkan agama di sudut ruang yang sunyi senyap. Kemudian kelompok Al-Adriyah yang ketiga bentuknya adalah dia punya hidup yang pesimis. Kenapa? Begini ya, ketika kita punya agama yang kokoh, pasti kita punya visi. Untuk apa kita hidup? Mau kemana kita hidup? Setelah hidup kita mau ngapain? Di sana nanti ngapain? Terus tujuannya untuk apa? Artinya dia punya visi. Tapi kalau ya sudah hidup begitu aja, akhirnya mereka tidak punya visi. Kemudian lemah sendi-sendi moral individual masyarakat maupun politiknya. Artinya begini Pak, kalau orang itu sudah menempatkan agama di sudut tersendiri, bukan menjadi pandangan hidup itu sendiri, maka yang namanya moral itu adalah urusan individu. Ini kalau kita ingat lagunya Iwan Fals, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, biar kami jadi sendiri. Itu kan lagunya Iwan Fals. Artinya apa? Sebetulnya ada pesan yang mesti kita kritisi. Yang namanya moral itu tanggung jawab bersama. Makanya kenapa kok nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar? Itu karena sekarang begini Pak, muncul orang yang kemudian berpikir, Allah, kamu aja belum tentu baik, ngapain ngurusin orang? Itu sekarang banyak sekali anak-anak muda itu terutama. Nggak usah sewa terhadap hidup orang. Hidup kamu aja belum tentu lurus gitu. Loh kalau mau nunggu lempeng, tentu kita nggak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak ada syaratnya dia harus lempeng dulu, harus terbebas dari dosa dulu, nggak ada. Dalam persoalan masyarakat juga sama. Moralitas masyarakat itu sekarang ukurannya apa? Sekarang ukurannya yang namanya baik, yang namanya buruk, itu ukurannya adalah kesepakatan. Ya, ya kita lihat aja lah. Tadi disinggung, yang namanya riswah itu sekarang jadi budaya. Lama-lama ini karena sudah kebiasaan, ya udah. Coba jenengan lihat kemarin dianggap biasa aja. Oh nggak ada dosa ini mah, biasa aja. Padahal ya itu kalau mau dicari kategori riswah itu kan luas banget. Tapi karena masyarakat itu sudah nggak malu, masalah itu sudah biasa. Karena apa? Ya itu tadi, moralitas agama sudah dilepaskan dalam kehidupannya. Jadi moralitas itu sekarang dibangun di atas asas kemanusiaan. Kesepakatan lah. Oke lah, kalau satu ini misalkan ini DPD sini, oke kita terima dari sekian juta dari partai ini, nggak apa-apa. Itu artinya apa? Moralitas kita gadaikan. Sama ketika masyarakat di situ, satu dusun, satu kampung, satu RT sepakat menerima dan seterusnya, suap dan seterusnya, itu moralitas dibangun di atas kesepakatan. Agama nggak ada. Dalam politik pun juga sama. Kemudian bentuk sofis yang keempat adalah meletakkan prinsip-prinsip keadilan bukan pada keterpihakan pada kebenaran. Yang namanya adil itu sama rata sama rasa. Tapi bukan atas kebenaran. Karena yang namanya kebenaran, selama itu benar menurut pandangan Islam, maka kita bela. Kita sokong, kita bantu. Selama berprinsip pada keadilan yang pijakannya adalah al-haq, pijakannya adalah kebenaran. Itu bentuk sofis Al-Adriyah. Bentuk sofis Al-Indiyah
agama dan hukum agama sebagai produk dari identitas budaya. Contohnya adalah ini pemahaman orang-orang yang menganggap jilbab itu adalah produk budaya ataupun muntaj saqafi. Artinya yang namanya budaya, yang namanya produk itu kan temporer, berlaku di sini belum berlaku di tempat lain. Itu banyak, Pak. Ya. Yang namanya kisos itu hanya di negeri Islam. Ya. Ini kan banyak sebetulnya di kita kan begini juga gitu kan. Kisos itu hanya ada di Islam, di negara Islam. Di Indonesia nggak bisa. Kisos harus itu melanggar HAM, tidak sesuai dengan HAM dan seterusnya. Kenapa? Karena agama dan hukum itu dipandang sebagai produk identitas budaya saja. Identitasnya orang Arab, budayanya orang Arab, itu budaya orang Arab. Jilbab itu budaya orang Arab. Pakai dan seterusnya itu budaya orang Arab gitu. Macam-macam gitu. Kemudian Al-Indiyah itu memunculkan pemahaman relativisme. Kebenaran itu plural, tidak tunggal. Sana benar, sini benar. Sana benar, saya juga benar. Berarti yang salah yang mana? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nah, terus gimana? Yang namanya kebenaran itu pasti tunggal. Yang namanya benar pasti ada yang salah. Nggak mungkin benar semuanya. Nggak mungkin salah semuanya kan gitu. Kemudian menerima semua aliran ideologi tertentu tanpa katalisator, tanpa ada tanpa ada saringannya. Itu bentuk al-indiyah. Kemudian bentuk al-inadiyah, satu, suka mendebat tanpa argumen yang benar. Berdebat tanpa ada landasan ilmunya, tanpa kebenaran ilmunya. Sehingga apa? Dia bersikap fanatik, dia bersikap ekstrim, membabi buta. Pokoknya salah benar saya derek. Tanpa melihat kebenaran, tanpa melihat argumen yang dia bangun. Pokoknya kalau sudah ini pasti benar. Ini kan banyak sekali penyakit seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah akhirnya apa? Keras kepala. Dikasih tahu orang kalau sudah merasa fanatik, tapi yang fanatik buta, ya. Bukan yang fanatik dilandasi dengan ilmu. Fanatik buta itu nanti dia akan keras kepala, susah dikasih tahu. Akhirnya apa? Selalu logikanya cacat, selalu logikanya bermasalah, ya. Bolak-balik menggunakan logika. Esok delay, sore TP. Itu akan logikanya bermasalah gitu. Dan menyesatkan banyak orang. Kenapa? Ya itu tadi, logikanya nggak sehat, dia asal ngomong aja tanpa ada ilmunya, maka kemudian orang banyak tersesat. Wes pokoknya anut gujuk, orang ngerti rembuk lah intinya. Itu disebut dengan al-inadiyah. Bentuk sofi seperti itu. Maka ini PR bersama, Pak. PR kita. Ya. Satu, bahwa fakta, ya, adanya konflik-konflik besar di dunia itu juga dilatar belakangi oleh agama itu banyak. Perang dunia dan seterusnya itu banyak dilatar belakangi oleh faktor agama. Kemudian ada sebagian kelompok yang kemudian menyadari pentingnya membangun kesadaran beragama bersama-sama. Nanti muncullah paham pluralisme. Ya. Dan pekerjaan berikutnya adalah masalah akidah keimanan itu belum menjadi masalah etika. Contohnya begini ya, kalau ada orang melakukan korupsi, apa tindakan atau hukumannya? Kan hanya di penjara saja. Dan kita tidak menyelesaikannya dengan pendekatan akidah, dengan pendekatan agama, tapi pendekatan kemanusiaan. Yang kemanusiaan dibangun dengan perasaan manusia saja. Padahal bangunannya mesti dengan bangunan akidah itu sendiri. Ya. Ini yang menjadi PR buat kita. Masih banyak hal-hal etik di masyarakat yang kemudian penyelesaiannya tidak dengan penyelesaian akidah, tapi penyelesaian kemanusiaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip relativisme, prinsip-prinsip pluralisme, dan prinsip-prinsip liberalisme. Ya. Oleh karena itu, bagaimana kita menginternalisasikan tauhid tersebut? Ya, sebagai statement terakhir, statement saya jadi ingat ya,
sebetulnya nggak ada istilah closing statement. Yang namanya kebenaran itu nggak boleh di closing gitu. Pertama, kita harus memandang Islam ini bukan agama ritual dan doktrin semata, tapi memandang agama Islam itu sebagai agama peradaban. Agama, kalau dalam Muhammadiyah disebut dengan agama dinul hadarah, agama peradaban. Sehingga agama itu berperan dalam proses pengaturan manusia. Dengan saged dibaca bukunya Pak Anwar Harjono, mantan ketua, salah satu ketua Dewan Dakwah, Pak Anwar Harjono, wawasan Indonesia perspektif iman dan Islam. Itu menarik. Karena nggak mungkin manusia itu diatur oleh manusia saja, tapi manusia itu mesti diatur oleh agama itu sendiri. Itulah agama peradaban. Jadi agama harus hadir, kita hadirkan Islam dalam konteks kehidupan yang lebih luas. Tidak marginal, tidak parsial. Tidak hanya di satu sisi, tapi di sisi lain nggak ada. Kemudian yang kedua, Islam itu dibangun di atas ilmu. Ya. Islam dibangun di atas ilmu. Ya. Maka orang yang belum punya ilmu nggak boleh kemudian beramal. Ya. Sebelum adanya Nabi, itu mereka tidak berhak untuk diadab. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya. Kami tidaklah akan mengadab kecuali sudah ada datang Rasul. Rasul itulah yang nanti akan mencerahkan ilmunya tersebut. Dan ilmu itu yang nanti akan menjadikan pembuktian keimanan kita, menguatkan iman kita. Dan ilmulah yang mendahului amal kita. Tidak ada amalan tanpa didahului oleh ilmu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran yang kita baca sebagai pedoman itu bukan hanya terdiri dari lafaz dan huruf, tapi berisi tentang maqasid yang harus diselami dengan perangkat yang memadai. Seperti Al-Quran itu, kalau kita ibaratkan seperti lautan. Indahnya lautan itu kan bukan di pinggirnya, tapi di dalamnya. Untuk bisa kenyalem itu kan perlu perlengkapan. Itulah maqasid Al-Quran. Untuk bisa mendapatkan manfaat Al-Quran, kita harus melengkapi dengan ilmu-ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, Al-Quran mengandung konsep-konsep yang seminal yang membentuk cara pandang. Artinya apa? Kata-kata ataupun lafaz-lafaz yang ada tersebut adalah berisi tentang konsep, berisi tentang cara pandang yang berbeda dengan cara pandang yang lainnya. Dan ini harus kita wujudkan. Itu yang dapat kami haturkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat para Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.